Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramania dengan NPM 21005 dari kelas A. Ingin mempresentasikan tentang studi kasus dan tugas dan jawaban yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, ini ada soal, lalu ada perintahnya, dan soalnya seperti ini udah saya buat di paket tracer. Untuk tampilan logikalnya itu seperti ini, dan untuk tampilan fisikalnya itu seperti ini. Karena udah ada juga PC dan juga laptop klien di sebelah kiri dan server di sebelah kanan. Terus juga ada kabel yang menghubungkannya, itu ada yang hijau itu untuk kabel copper straight through, untuk yang oranye itu copper crossover. Lalu ada kabel yang hijau itu digunakan untuk menghubungkan router dengan switch, sementara yang oranye itu untuk menghubungkan router dengan router 3, router 1 dan router 2 dengan router 3. Selanjutnya, kabel hijau juga digunakan untuk menghubungkan PC, laptop, dan juga server. Selanjutnya, untuk subnetting, kebagian subnetting ini ada IPv address-nya itu dari soal, lalu ada IPv6 address-nya itu dari soal juga, lalu ada subnet mask-nya karena ini /24, terus ada juga network address. Terus ada pembagiannya, ada siswa itu 64 host, lalu dosen 15 host, dan juga router dan server itu 2 host. Ini untuk kabel subnettingnya. Terus nomor 2 itu ada juga konfigurasi DNS server sesuai dengan perhitungan yang sudah dibuat di sebelumnya. Itu untuk konfigurasinya ada di sini, ya IPv4 address-nya itu udah diambil dari tabel. Server IPv4 address-nya itu udah diambil dari tabel. Lalu IPv6-nya juga A32. Terus lanjut ke konfigurasi DNS, lanjut ke buat konfigurasi agar router dapat diakses SSH dari PC atau server. Untuk melakukan ini kita melakukan di 3 router, dan perintah kita melakukan juga perintahnya itu ada enable, ada concat, terus ada juga memasukkan hostname, dan juga ada memasukkan crypto key generate RSA, terus kita juga masukin ada enable secret password, terus juga ada masukin admin, dan juga ada bikin domain name-nya Alia R, terus juga bikin crypto key-nya. Untuk crypto key-nya itu saya ngambil 2000. Dan ini untuk udah bisa ke SSH-nya, menunjukkan udah bisa dari PC ke RSH. Ini juga proses yang sama untuk R1, R2, dan R3. Lalu yang nomor 4 ini ada, bentar, mungkin kita cek dulu di ininya. R1 itu CLI-nya. Bisa. Oke, lanjut ke nomor 4 itu konfigurasi IP pada ketiga routers yang didapat dari langkah 3. Yang pertama di router 1, itu kita masukin IP address-nya. Kita juga masukin IPv4 dan juga IPv6-nya. Terus kita juga masukin IPv6 unicast 1. Terus juga untuk proses yang sama dilakukan untuk R1, R2, dan R3 yang tadi kita lakukan. Terus ada lanjut ke nomor 5, yaitu konfigurasi IP pada kedua PC klien, baik IPv4 atau maupun IPv6. Ini seperti yang di tabel tadi, seperti yang ada di tabel subnetting tadi, uh, karena misalnya kita ambil PC dosen, ini IPv address-nya, itu yang IPv address dosen berarti dari 130, dan juga IPv6-nya dari 0A22. Tuh. Dan juga kita masuk di PC client, laptop client, IP configuration-nya. Mungkin kita bisa dilihat yang sama. Itu IPv4 address-nya dari 1.2 dan juga IPv6 address-nya dari A1.2. Betul.
Selanjutnya kita ke em, bukan browsing dari PC klien, kini kita coba aja dari laptop. Satu. Untuk IPv4 sudah bisa, dan juga kita misalnya close dulu, kita buka lagi. Kita akan coba masuk dari yang IPv6-nya ini. Ya, untuk yang IPv6-nya sudah jalan juga. Lalu mungkin kita tes dulu dari laptop ke PC untuk cek konektivitas. Ya, untuk cek konektivitas dari laptop ke PC sudah berhasil. Juga kita sekarang coba dulu cek konektivitas dari PC ke laptop. Ini juga udah berhasil, maka semua perintah yang diberikan di tugas sudah berjalan. Dan mungkin ini tampilannya untuk terakhir yang physical mode-nya. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.